globalisasi kita mengalami yang namanya degradasi. Ada degradasi moral dan lain sebagainya. Sehingga kita lupa bahwa di dalam diri kita itu ada yang namanya Tuhan. Bagaimana cara mengakses Tuhan di dalam diri ada lewat keheningan. Karena hanya dengan hening kita bisa berdialog dengan sang diri. Impossible kita bisa berdialog dengan diri sendiri apabila kita masih menghakimi diri. Zaman sekarang banyak generasi muda yang menghakimi diri dalam artian dia tidak menerima dirinya sendiri. Sehingga sekarang banyak kasus bunuh karena dia nggak bisa menerima dirinya sendiri. Perlu kita ketahui bahwa kita adalah semua ini makhluk pemenang. Itu yang menguatkan kita makhluk pemenang karena dari proses pembuahan itu ada jutaan benih. Nah, satu kali pembuahan ada jutaan benih dan kita terpilih satu menjadi pemenang. Itu yang harus kalian ingat semua. Kita ini adalah orang pemenang. Jadi jangan istilahnya kita berkecil hati, habis itu kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, inilah dengan cara kita hening. Kemudian di dalam salah satu buku itu yang berjudul The Relaxation Response, itu yang ditulis oleh Herbert Benson, di mana dikatakan bahwa di saat kita hening, kita tidak hanya menguatkan mental, tetapi fisik. Karena lewat hening itu bisa menurunkan hormon stres. Itu yang pertama. Yang kedua, lewat kita hening, kita itu bisa menstabilkan detak jantung dan tekanan darah. Nah, berarti di saat manusia itu hening, dia akan berpikir 1000 kali untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Sehingga toleransi itu bisa berjalan. Jadi, inilah kenapa kalau tiang mengajar, baru tiang masuk kelas, tiang kasih waktu 5 menit untuk jeda hening. Tujuannya apa? Supaya mahasiswa itu siap dengan apa yang akan kita lakukan. Yang pertama. Yang kedua, mahasiswa itu memiliki frekuensi yang sama dengan tempat. Karena frekuensi itu akan berpengaruh terhadap proses pendengaran, pembelajaran, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita tangkil keburu ada balik pesandekan untuk menyatukan frekuensi. Jadi jika manusia ini semuanya mengakses yang namanya keheningan, berdialog dengan sang diri, disebut dengan sunyantara kalau kita berbicara masalah Tuhan, itu toleransi akan terjadi. Karena kita akan memandang seluruh manusia itu sama. Oke, kita akan memandang seluruh manusia itu sama. Jadi sekali lagi, keheningan itu adalah sesuatu yang benar-benar obat paling mujarab untuk menghilangkan stres, sakit, dan apapun. Mungkin itu dari dia. Baik, ini menarik kemudian jika kita berbicara tadi juga Pak Pance menyinggung bagaimana generasi muda ini sangat erat kaitannya harus benar-benar memahami makna daripada Hari Raya Nyepi ini. Karena itu salah satu upaya kita untuk menekan hal-hal yang negatif yang bisa saja terjadi di generasi muda. Saya mau ke Pak Mardika. Pak Mardika, tadi disinggung tentang generasi muda itu penting untuk memahami makna Nyepi yang sangat mendalam. Kalau dari sudut pandang Pak Mardika, apa saja begitu, indikator apa saja yang perlu dipahami oleh generasi muda agar bisa menarik hal-hal positif dari perayaan Nyepi untuk kehidupan mereka masing-masing. Silakan. Iya, terima kasih Bu Rizka, terima kasih para hadirin yang sudah hadir secara langsung dan pemirsa Pro1 RRI. Jadi kita harus berbangga bahwa Hari Raya Nyepi itu adalah satu-satunya hari raya yang merayakan tahun baru dengan keheningan. Bayangkan, jika dibandingkan dengan perayaan tahun baru Masehi, kita senantiasa bersukaria. Dalam artian pesta pora, kemudian kita merayakan dengan penuh keramaian seperti itu, dimanapun. Jadi kita berbangga dulu bahwa Hari Raya Nyepi ini adalah satu-satunya hari raya yang ada dikenal oleh dunia, ada di Indonesia terutama di Bali. Meskipun Hindu Nusantara juga merayakan. Tetapi yang benar-benar mengunci darat, laut, udara itu adalah Bali. Kita bisa menutup bandara 1 kali 24 jam. Kita bisa menutup pelabuhan. Kita bisa mengurangi emisi gas karbon yang setiap hari bisa dikatakan sampai jutaan atau bahkan ribuan liter bahan bakar yang kita bakar dan akhirnya menyumbang menjadi polutan. Kalau dari sisi pencemaran lingkungan hampir setiap hari kita sudah menimbulkan efek gas kaca yang luar biasa dampaknya terhadap bumi ini. Maka dari itu
perlu kita berbangga bahwa Bali itu melakukan itu. Jadi saya sangat ingat dengan lagunya Navikula. Jadi saat semua bergerak cepat, Bali memilih berhenti. Jadi kita lebih memilih untuk menghentikan langkah sejenak. Itu salah satu. Yang pertama kita harus bangga sebagai orang Bali, bangga sebagai orang Hindu bahwa kita merayakan Hari Raya Nyepi yang tidak hanya tujuannya melakukan penenangan dari sisi Buana Alit, tetapi juga meskipun dampaknya kecil, meskipun lokal, jadi untuk Bali, tapi setidaknya kita menjadi contoh bagi dunia. Maka tidak salah kalau dunia itu menganggap World Silent Day itu luar biasa dampaknya kalau semua mau melakukan kontemplasi seperti itu. Nah kemudian yang kedua, selain kita bangga, tentu Nyepi ini akan tetap lestari jika seluruh orang yang berada di Bali ataupun umat Hindu yang ada di Nusantara merayakan itu dengan penuh kontemplatif. Kontemplatif dalam artian tadi sudah sangat banyak dipaparkan sama Jero Pance bahwa kontemplasi itu ke dalam. Maka ketika Hari Raya Nyepi itu semua melakukan kontemplasi ke dalam, tiang rasa pecalang tidak akan sibuk-sibuk menjaga Nyepi itu agar semua tertib seperti itu. Kontemplasi yang dimaksud itu artinya kita sadar dengan merayakan catur berata penyepian pada saat sasih kedase, maka diharapkan agar Bali ini benar-benar bersih. Buana Alit benar-benar tenang. Nah kemudian bagaimana dampaknya? Tadi saya sudah singgung secara ekologi, kemudian secara teologi. Jadi saya rasa umat Hindu di Bali sudah pasti memahami bagaimana kita mempersiapkan menjelang Hari Raya Nyepi itu kita mecaru, kemudian kita melasti angamet sarining amerta di tengah laut dengan harapan Buana Agung dan Buana Alit seimbang. Nah maka dari itu Nyepi akan tetap lestari jika indikatornya pertama kita memberikan ruang kepada generasi muda untuk memahami bahwa tradisi ini akan tetap lestari jika di tangan mereka menjalankan dengan baik. Maka dari itu tentu kemarin kan sejak beberapa tahun terakhir perayaan Nyepi itu tidak hanya amati lelanguan, amati lelungan, amati kari, amati geni, tetapi juga amati gadget. Ya, ketika pertama kali itu muncul pro kontranya luar biasa. Karena apa? Karena sebelumnya banyak kasus yang muncul tentang perayaan Nyepi yang justru muncul dari kita. Muncul dalam artian ada banyak foto-foto, ada banyak video yang beredar, menimbulkan persoalan. Kita harus merayakan Nyepi itu dengan penuh kontemplasi. Jadi jangan sampai setelah diberikan edaran tentang tidak diizinkan untuk menggunakan internet, jadi kita yang malah menjadi orang yang pertama menentang. Semestinya dengan itu, kapan lagi kita bisa penuh bercengkrama dengan keluarga kalau tidak ada momentum itu? Itu yang pertama. Yang kedua, jadi generasi muda ini sejatinya adalah bisa dikatakan mereka akan menjadi ujung tombak sebuah peradaban, karena sebuah tradisi itu lestari, sebuah ritual keagamaan itu tetap lestari jika ada pewaris dan penerusnya. Maka dari itu sudah sepatutnya kita menjadi pionir sebagai orang yang ikut bagaimana agar perayaan Nyepi itu benar-benar berjalan dengan aman, lancar, tertib, serta penuh dengan penghayatan. Nah, jadi indikatornya adalah kapan Nyepi itu bisa dikatakan benar-benar sepi, aman, nyaman, ya ketika tidak ada pecalang tetapi masyarakat dengan penuh kesadaran. Bagi saya itu indikator dan bukan perkara gampang. Ini menjadi tantangan kita bersama, karena kalau kita hanya mengandalkan perayaan Nyepi secara eksternal harus dijaga, berarti secara kesadaran mungkin kita masih perlu melakukan otokritik. Jadi seperti itu. Jadi tiang rasa peran dari generasi muda yang notabene kalau kemarin Gen Z itu sangat menentukan nasib bangsa lewat pemilu.
Dan sekarang di Bali pun jumlah Gen Z itu jumlahnya hampir 50% lebih. Jadi dia punya poin penting dalam upaya untuk ikut mensukseskan dalam kelancaran perayaan hari raya ini. Ke depan pun seperti itu. Dan mereka lah akan nanti mewariskan kepada generasi berikutnya, entah anaknya, entah cucunya. Nah, kemudian yang ketiga, Tiang rasa rangkaian dari perayaan Nyepi itu tentu kita sudah ketahui bersama berjalan secara turun-temurun dan identik dengan perayaan-perayaan menyambut seperti ogoh-ogoh dan sebagainya. Di sini kreativitas anak muda itu luar biasa. Maka dari itu tentu jangan sampai kita kebablasan larut dalam euforia saat pengerupukan, justru sering sekali menimbulkan berbagai macam aksi kriminalitas. Gesekan pada saat mengarah ogoh-ogoh itu justru jauh lebih penting. Jangan sampai niat baik menyomie kale, malah kalenya masuk ke diri kita begitu. Jadi misalnya sebelum mengarah ogoh-ogoh dia yang minum arak begitu. Ini kan menjadi persoalan. Geser sedikit, saling gesekan sedikit menimbulkan malah perpecahan, ribut. Jadi justru ketika merayakan keningan malah menjadi ribut seperti itu. Jadi sederhananya seperti itu, Bu Rizka dan pendengar. Tentu ini sifatnya harus lebih ke hal yang kontemplatif. Kita merayakan dengan penuh kesadaran, penuh otokritik, karena Nyepi akan lancar jika orang-orangnya memiliki kesadaran yang tinggi. Jadi kalau kaitkan nanti dengan toleransi, saya rasa disinilah kita melakukan wujud kontemplasi dengan tujuan apa? Agar kita senantiasa hidup harmoni. Tidak hanya harmoni dengan sesama manusia, tapi juga harmoni dengan semua umat manusia, termasuk umat lain yang berada di Bali. Mereka begitu menghargai Hari Raya Nyepi yang kita rayakan. Mereka berada di dalam rumah, ikut memadamkan lampu, tidak keluar rumah dan sebagainya. Apalagi nanti perayaan Nyepi ini berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin itu menarik untuk kita bahas nanti selanjutnya. Baik. Nah, ini menarik tadi beberapa paparan yang disampaikan oleh Pak Mardike begitu ya. Ada generasi muda, bukan hanya generasi muda yang mempunyai peran penting untuk bisa mensukseskan perayaan Hari Raya Nyepi untuk umat dan untuk diri kita sendiri begitu ya. Dan selain itu juga sebelum kita menyentuh atau berada dalam perayaan Hari Raya Nyepi, ada beberapa ritual dan beberapa tradisi, kemudian tatanan upacara yang harus kita lalui dulu sebelum nanti kita akan merayakan Hari Raya Nyepi itu. Dan saya mau kembali ke Pak Pance untuk berbicara tentang runtutan ritual tradisi yang ada itu, agar nanti banyak generasi muda ini Pak Pance ya, biar mengerti setiap runutan. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Mardike sebelum kita merayakan Hari Raya Nyepi tersebut. Silakan Pak Pance. Baik, terima kasih. Berarti dari pemaparan Tiang dan juga Pak Mardike, kita setuju bahwa intinya Nyepi itu adalah kembali ke diri. Nah, ini yang perlu kita pahami, rangkaian Nyepi itu adalah satu kesatuan. Seperti saya tadi paparkan, di dalam Nyepi itu tujuannya adalah mulih ke jati ning hening, kembali ke alam hening, keheningan. Lalu bagaimana cara kita kembali ke alam hening di zaman globalisasi sekarang? Yang pertama ada kalau runtutan daripada Hari Raya Nyepi ada yang namanya melasti. Melasti atau Asti artinya menghilangkan segala kekotoran. Karena di dalam beberapa sumber, yang pertama di dalam lontar kitab Negara Kertagama, melasti itu tujuannya adalah anganyut akan malaneng bumi. Jadi menghanyutkan segala kekotoran-kekotoran dunia. Baik dunia itu dalam konsep Buana Agung dan Buana Alit. Yang terpenting saat ini adalah Buana Alit. Jadi bagaimana cara kita menghanyutkan kekotoran-kekotoran papa klise yang ada di dalam diri kita adalah dengan cara menerima dialog sang diri. Kalau kita bisa menerima dialog sang diri, tentu kita akan bisa menerima yang namanya dialog semesta. Itu yang pertama. Kemudian di dalam lontar Sundarigama dijelaskan, tujuan melasti adalah angamat sarining mertering tenglenging samudra. Artinya apa? Kita mengambil tirta amarta, tirta kehidupan di dalam samudra. Nah, dalam konsepnya apa? Kalau di dalam diri kita itu ada yang namanya danau untak atau istilahnya pulau di dalam danau. Tempatnya adalah di otak kita. Zaman sekarang disebut dengan kelenjar pineal. Nah, itulah
kelenjar yang paling berpengaruh terhadap proses generasi kita. Ini saat ini sudah mulai terkontaminasi dengan gadget. Saat ini kita berada di zaman di mana orang yang rajin sembahyang dicap orang yang munafik. Zaman sekarang rajin dia sembahyang, munafik, dibilang kita bisnis properti atau ngapling suargan lah karena sering sembahyang. Kemudian kita berada di zaman yang membanggakan penghasilan kita, keberhasilan kita sebagai orang yang sombong. Kalau dulu beda, melihat orang yang sukses kita ke sana berguru. Nah, itu kalau zaman dulu. Nah, inilah bagaimana cara kita, itu adalah cara kita mencari tirta amerte dengan mengarungi lautan sedalam-dalamnya, menyelami kehidupan sedalam-dalamnya. Karena sejatinya di saat kita bisa menyelami sedalam-dalamnya, kalian akan bisa merasakan apa itu manusia, apa itu diri kita. Itu. Kemudian di dalam konsep yang namanya lontar aji somandalu juga dikatakan tujuan melasti itu adalah ngiring perawatak dewata kabeh angaunyat akan pape klesaning bumi. Artinya apa? Kita mengiringi para dewa. Karena kalau di dalam tradisi kita membawa yang namanya pertime atau arce dan membersihkan. Pertime itu adalah merupakan tempat atau niasa, simbol yang sudah diinisiasi atau dipasupati sehingga berisi yang namanya energi Tuhan. Sama dengan kita, ini semua arca, ini semua pertime. Diri kita ini adalah tempat para dewa yang bersemayam di dalam diri kita. Di dalam yang namanya lontar kande, mau mata, mau hidung, mau telinga, semua ada dewanya. Mau jantung, apapun semua ada dewanya. Sehingga tujuan daripada melasti adalah kita mengiringi atau kita mengikuti para dewa yang bersemayam, yang berada di dalam diri kita ini, sehingga kita bisa melihat tidak hanya dengan mata, mendengar tidak hanya dengan telinga, kemudian berbicara tidak hanya dengan bibir tetapi dengan hati. Karena inilah yang paling jujur. Yang paling jujur adalah hati. Kalau kita mampu hening, kita akan bisa mengakses yang namanya bakat yang terpendam di dalam diri kita lewat keheningan itu. Jadi hening itu penting. Itulah tujuan melasti, bagaimana kita disuruh untuk mengakses ke dalam diri, membuang segala pape klise yang ada di dalam diri kita. Kemudian besoknya ada yang namanya taur. Taur itu adalah membayar. Apa yang harus dibayar? Karena manusia lahir sejatinya membawa hutang, disebut dengan trirene. Kalau sekarang udah nggak trirene lagi, Bu, tapi bisa pancerene mungkin. Karena kalau trirene hutang kepada dewa, kepada resi, kepada orang tua. Kalau sekarang ada utang kepada koperasi mungkin, kepada dealer, jadi lebih banyak utang kita. Nah, inilah perlu kita bayar. Sehingga banyak kasus bunuh dia karena terkejang hutang online, dia takut dan lain sebagainya. Itu kewajiban kita. Jadi taur ini adalah bagaimana kita membayar hutang kepada semesta, tak terkecuali agama apapun. Karena sejatinya semesta ini milik semua agama, tidak hanya Hindu. Meskipun setiap agama memiliki nama yang berbeda. Jadi pernahkah kita berterima kasih kepada semesta yang setiap hari kita injak? Pernah kita berterima kasih kepada oksigen yang setiap hari kita hirup? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Sesuatu yang kita dapatkan dengan hasil mencuri itu tidak akan langgeng, bahkan akan menjadi suatu penyakit di dalam diri kita. Maka kenapa sekarang banyak orang yang memiliki penyakit? Karena kita tidak pernah meminta atau berterima kasih kepada sang pemberi. Kita lupa dengan hal itu. Sedangkan Hindu sudah mengajarkan dari baru bangun. Kalau zaman sekarang yang baru bangun yang kita ambil HP. Sebelum tidur HP. Bahkan mau mandi jam 7.45 lagi 15 menit nanggung biar pas jam 8. Kebablasan jam 8 lebih 10 tengah 9. Jadi kita sering kebablasan dengan hal itu. Nah, kalau dalam agama Hindu baru kita bangun kita ucapkan terima kasih Tuhan semesta, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk hidup lagi dan memperbaiki karma ini. Begitu mau tidur pun kita seperti itu. Nah, inilah yang sesering mungkin kita lakukan, kita taur, kita membayar sehingga apa yang kita hirup itu akan menjadi obat di dalam diri kita. Karena sejatinya di dalam tubuh manusia itu antara obat dan penyakit menjadi satu. Bahkan obat yang paling mujarab adalah keheningan. Itu yang paling mujarab. Mau sakit apapun kalian hening, istirahat sejenak,
obat itu akan muncul sendirinya. Karena di dalam yang namanya lontar pengusahadan ada yang namanya kaki siwagudru, nini siwagudru. Semua ada di dalam diri kita. Penyakit kita yang menciptakan, sembuh pun kita yang menciptakan. Karena obat yang kita makan itu bukan menyembuhkan, tetapi mengakses energi-energi obat yang ada dalam diri sehingga merangsang untuk mengobati diri kita sendiri. Nah itu kalau taur. Kemudian besoknya ada nyepi. Itu rangkaiannya. Nyepi ada namanya amati karya, kemudian amati geni, amati lelungan, amati lelanguan. Ini adalah proses di mana kita yang namanya manekung. Manekung adalah diam. Satu, amati geni, kita tidak membakar yang namanya api. Api dalam artian mau api emosi, mau api cemburu, atau api cinta lah generasi muda sekarang. Jangan sampai nyepi video call yang aneh-aneh itu loh. Karena nyepi benar-benar kita menekung menghilangkan api-api ini. Jadi ini benar-benar kita di-downkan supaya tidak mengganggu pikiran kita. Kemudian amati karya, pikiran kita ini supaya tidak bergerak. Jadi pikiran kita adalah yang sangat cepat pergerakan kita. Jadi berusaha kita mendiamkan pikiran kita menjadi suatu titik untuk kita bisa konsentrasi dan kembali ke dalam diri kita. Kemudian ada amati lelungan, tidak boleh berpergian, begitu juga pikiran kita, dan amati lelanguan, seperti itu tidak boleh melakukan yang namanya kesenangan. Nah ini yang harus kita lakukan di saat nyepi. Lalu kita nyambung ke nyepi. Kenapa nyepi itu sentralnya dilakukan di perempatan? Karena perempatan itu adalah inti daripada makrosmos. Jadi perempatan itu adalah tempat bertemunya antara unsur positif dan negatif. Sejatinya kalian harus berbangga seperti Pak Mardika bilang, terlahir menjadi seorang manusia. Benar enggak Pak? Karena di dalam kitab Sarasa Musaya hanya terlahir sebagai seorang manusia kalian bisa memperbaiki karmamu. Ingat, dewa pun tidak bisa memperbaiki karma kalau tidak turun ke dunia. Contohlah, Dewa Uma dia dikutuk oleh Dewa Siwa, lalu untuk memperbaiki karmanya dia harus turun ke dunia. Maka dunia disebut dengan Maya pada atau Madya pada. Kita berada di alam tengah, alam buah. Inilah, karena sejatinya berada di alam tengah mampu menyatukan antara energi positif dan negatif, antara api dan air, sehingga menjadi yang namanya Ongkara Tunggal. Sehingga itulah sifat ketuhanan yang ada di dalam diri manusia. Kalau di dalam tubuh kalian itu perempatannya ada di pusar. Makanya kalau kita sembahyang ini diikat untuk membedakan antara Buddha angge dan manusia angge. Kan ada Buddha angge, manusia angge, dan dewa angge. Kalau selendang diikat di leher itu dewa angge, dekat ke surga ini. jadi ikatlah di pusar. Ini ditutup. Makanya ini adalah kenapa leluhur kita bilang gedek basangi. Tahu enggak? Karena sejatinya cakra emosi itu ada di perut. Kalau kalian kan sudah dapat yoga, ini cakra emosi. Inilah yang diikat, hawa nafsu emosi kita ini diikat. Pangseng jani yang bajang-bajang ada di ini mesen selendang. Apalagi ini cowok-cowok ada di pikangne mas selendang. Nah inilah tutup, batasi antara Buddha angge dan manusia angge. Kemudian apabila ini bisa kita lakukan secara filosofisnya dari kita melasti, kemudian taur dan nyepi, besoknya baru ada yang namanya mengembak geni, membuang api-api amarah, api-api emosi, sehingga disebut dengan dharma santi, saling maafkan. Yang pertama adalah maafkan dirimu sendiri. Banyak sekarang generasi muda malah dia merasa mohon maaf, wah diri saya sudah rusak, malah makin merusakkan diri. Ini yang salah. Manusia diciptakan bukan untuk merusak yang rusak atau merusak yang bagus, tetapi memperbaiki segala yang rusak menjadi bagus, sehingga tujuan nyepi atau tujuan taur nyomil ikang Buddha menjadi hita. Karena sejatinya Buddha itu tidak hanya berbicara masalah yang layahnya panjang, yang giginya bertaring, tidak. Karena Buddha itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya bat atau kekuatan alam. Itulah yang kita somil menjadi hita, karena kekuatan alam ini apabila kebesaran energi juga akan bisa menghancurkan. Itu dari yang rangkaian nyepi, sehingga bisa kita maknai bahwa ini menjadi satu kesatuan utuh untuk kembali kita menjadi manusia yang hening.
Itu dari Tiang, terima kasih. Ya, baik, menarik sekali ya beberapa rangkaian yang memang kita juga baru tahu sekarang. Tadi Pak Panca juga menjelaskan secara detail dari Taur Kesange, kemudian Melasti, begitu ya Pak ya, kemudian Nyepi dan Ngembak Geni, begitu. Saya mau kembali ke Pak Marike. Pak, dari setiap rangkaian yang ada, di mana Bapak melihat adanya catatan untuk generasi muda agar bisa lebih mendalami lagi makna penyepian ini? Ya, terima kasih Bu Rizka. Kalau menurut Tiang, melihat Hari Raya Nyepi itu sebagai bagian dari upaya melakukan kembali ke titik nol ya, maka ada istilah ketika sasih kedase hari pertamanya itu yang kita rayakan sebagai Hari Raya Nyepi. Kalau yang tilem sasih kesangenya itu kan perayaan untuk menyomye seperti itu. Nah, bayangkan dalam konsep Hindu kan mengenal istilah tantra, yantra, dan mantra. Kalau dalam konsep itu mantra itu kan kita ketahui bersama ucapan-ucapan dan sebagainya, mantra yang dalam artian pemujaan kepada Tuhan dengan kata-kata yang suci, yang bersumber dari kitab suci seperti itu. Kemudian kalau yantra itu berkaitan dengan simbol-simbol. Nah, coba sekarang kita lihat dalam konteks Hindu, dalam agama Hindu itu mengenal dalam konsep yantra adalah sebuah simbol yang memang senantiasa dikaitkan dengan konsep teologi. Sebagai contoh konsep swastika. Jadi kalau dilihat pertemuan antara garis vertikal dengan horizontal itu kemudian ditarik ke kanan dan itu menghasilkan konsep swastika yang artinya sebuah keseimbangan. Nah, dalam Hindu kita sangat meyakini keseimbangan yang dimaksud itu adalah bagaimana hubungan kita ke bawah, tengah, dan atas. Hindu senantiasa menjaga harmoni itu dalam upaya memastikan bahwa ketiganya itu seimbang. Nah, tadi sudah disinggung, sebelum kita merayakan Nyepi ada upaya atau upacara yang berkaitan dengan menyomye kale. Itu memang menyomye alam bur seperti itu. Kemudian hubungan antar sesama manusia ada di buah. Maka dari itu garis horizontal ini kita diharapkan tetap harmonis, berada di titik tengah. Nah, kemudian barulah ke alam atas. Nah, apa yang bisa kita petik sebenarnya? Tentu Nyepi itulah titik equilibrium keseimbangan. Jadi kalau selama 1 tahun kita sudah melakukan berbagai macam hal, baik buruk, putih, hitam, dan lain sebagainya, maka Nyepi itu ibarat titik nol. Kita berada di dalam titik keseimbangan. Sepeda akan tetap bergerak jika dia mencapai titik equilibrium, keseimbangan. Dalam hidup beragama kita bukan melulu urusan hidup dengan memuja Tuhan saja. Jadi di umat manapun perhatikan garis horizontal itu 10 rumah dari kanan, 10 rumah ke kiri itu adalah tetangga kita, yang tidak boleh tetangga kita itu kelaparan, kan gitu konsepnya. Jadi apa yang kita petik tentu titik keseimbangan, jangan hanya urusannya ke Tuhan saja bagus, tetapi ke sesama manusia kita malah buruk. Nah, tadi sudah disinggung konsep tatuamasi itu menjadi semacam nilai yang sangat universal untuk membina harmoni. Dan sekarang eranya kan yang begitu dikenal itu spiritnya moderasi beragama, toleransi. Dalam Hindu itu semua sudah dikenal sejak dahulu. Dalam konsep Bhagavad Gita ada sebuah kutipan, apapun jalan yang engkau tempuh akan terima. Jadi kita sebenarnya sudah tidak lagi berdebat dalam tataran saudara kita itu keyakinannya apa, tetapi lebih bagaimana melakukan hubungan itu, merawat hubungan itu dari sisi kemanusiaan, itu misalnya. Maka dari itu poin yang saya jadikan sebagai inti sari dari perayaan Nyepi itu adalah titik keseimbangan. Semua sedang mencari titik keseimbangan. Jadi kalau kita beli minyak BBM ke SPBU pasti mulai dari nol Pak ya gitu. Jadi kita percaya dengan mulai dari nol bukan berarti kita menghapus sesuatu yang sudah kita lakukan.
melakukan kontemplasi, keheningan. Jadi dengan hening kita pasti akan bisa berpikir jernih. Jadi dengan air yang jernih kita pasti akan bisa melihat bayangan bulan. Seperti konsep kekidungan Sasi Wimbe dan sebagainya. Jadi dengan hening kita bisa melihat bayangan diri. Dengan hening, air yang bening, kita bisa melihat bayangan bulan. Sama seperti kalau melihat gerhana, jangan melihat secara langsung, lihatlah melalui air yang jernih. Kalau ingin melihat bayangan bulan, lihatlah dari air yang jernih, bukan dari air yang keruh. Jadi kata kunci dari perayaan Nyepi adalah keseimbangan, kontemplasi, dan keheningan. Dengan 3 kata kunci itu, siapapun bisa akan menjalankan Nyepi dengan penuh khidmat. Jadi titik penting itu sebenarnya perlu dipahami oleh generasi muda bahwa Nyepi itu tidak hanya urusan kita buat ogoh-ogoh, kita cari biaya untuk membuat ogoh-ogoh yang serba mewah yang harganya ratusan juta, tidak masalah, tetapi lebih ke esensialnya. Bagaimana kita menyomye bute, menyomye kale. Jangan sampai setelah disomye mereka malah berada di diri kita. Jadi kan harapannya begitu. Menyomye itu di Indonesia itu bukan berarti kita mengusir. Orangnya kemana harus kita usir, kan bukan mengusir konsepnya. Tetapi menyomye, bahkan mengubah dari kale menjadi dewa. Manusia pun begitu, dari spirit-spirit yang sifatnya kale ditingkatkan menjadi memiliki sikap yang satwik. Bukan rajasik apalagi tamasik. Ya. Jadi triguna itu pun harus seimbang adik-adik. Ibarat mobil, kalau mobil itu dikendarai oleh guna satwamnya yang lebih tinggi, maka mobil itu akan diam. Begitu mobil itu dikuasai oleh guna rajasnya yang lebih menonjol, maka mobil itu akan cenderung ugal-ugalan. Tetapi ketika guna rajas dikuasai oleh sopir yang didominasi oleh guna satwam, maka dia akan mencapai tujuan tertentu. Tahu di mana ngerem, tahu di mana melaju dan lain sebagainya. Jadi keseimbangan itulah perlu. Apakah dalam diri kita itu tidak boleh ada satwam? Tamas? Ada, tetapi kadarnya jangan sampai berlebih. Kalau seperti itu akan menjadi manusia pemalas yang kerjanya tidur saja, main HP saja, tidak mau belajar gitu misalnya. Kalau mahasiswa dikuasai oleh guna tamasik, maka skripsi adik-adik tidak akan pernah selesai. Maka itulah spirit yang perlu kita terapkan. Ada saatnya kita kapan harus istirahat, makanya tubuh sering memberikan alarm kalau sudah capek, lelah, ya istirahat, jangan dipaksa. Doping dengan minum kopi berlebih, beda lagi. Kalau sudah lelah, tidurlah, seperti itu. Tapi kapan kita harus memang bekerja, ya tentu harus tahu kapan. Waktu dan sebagainya. Kapan urusannya memang harus satwik, ya di sana. Jadi hidup itu harus seimbang. Dalam konsep catur purusa arte, catur asrama, kita juga diberikan keseimbangan. Kapan menjalankan kama, membina hubungan rumah tangga, kemudian kapan menjalani konsep wanaprasta, biksuka, itu semua ada masanya. Nah, bagi saya 3 poin itulah yang penting. Bagaimana konsep equilibrium, keseimbangan, kemudian konsep melakukan kontemplasi, serta ada upaya untuk menjalankan tradisi Nyepi ini sebagai sebuah warisan yang memang harus kita rawat. Jangan sampai di era kita justru mengalami relikisasi makna atau pendangkalan makna. Asal menyepi ya selesai, tapi tidak ada upaya melakukan kontemplasi seperti itu. Oke, ini menarik ya, bagaimana kemudian pada saat di era kita, terutama untuk era generasi muda ya Pak Mardika ya, agar tidak terjadi pendangkalan makna dari apa yang dimaksud dengan Nyepi itu sendiri. Baik, adik-adik di sini para hadirin, kami akan persilahkan untuk ada yang ingin bertanya. Pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan door prize dan juga nanti kita akan bagikan untuk e-sertifikat ya. Tapi jangan bertanya dulu, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi, terus ada
RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Program 1 RRI Singaraja yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official dan juga Pro 1 RRI Singaraja langsung dari kampus Stah Empu Kuturan Singaraja Bali. Dan pendengar dan juga hadirin, saat ini kita akan ada di sesi tanya jawab. Jadi untuk adik-adik di sini yang mempunyai pertanyaan terkait dengan topik kita ya, jangan nanti bertanya di luar topik yang sudah kita bahas terkait dengan bagaimana memaknai nyepi ini sebagai simbol untuk bertoleransi, menjaga harmoni antar umat beragama. 3 orang penanya silakan angkat tangannya. Oke, baik, kita mau yang di sebelah kanan dan kiri. Dari adik yang paling depan baju putih. Ya, silakan berdiri, mohon dibantu untuk teman-teman memberikan mic. Dan nanti juga kita tunjuk lagi ya. Kita dengarkan dulu pertanyaan dari penanya pertama, bisa sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kadek Krisna Arya dan Rueda dari Prodi Ilmu Komunikasi 4A. Di sini saya akan bertanya, bagaimana tanggapan Bapak tentang umat Islam yang ke pantai di saat area Nyepi dan menerobos portal yang dijaga oleh pecalang yang berada di desa Sumber Kelampok. Terima kasih. Oke, baik Krisna, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, nanti kita akan dengarkan tanggapan dari narasumber. 2 penanya lagi. Setelah Krisna, saya mau yang di sebelah kanan saya, adik yang pakai baju biru paling depan, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Ines Karini dari Prodi Ilmu Komunikasi Hindu semester 6. Izin bertanya terkait tadi juga sempat dijelaskan tentang rangkaian Nyepi, itu ada Naor Sange, dan kebetulan Naor Sange itu kan berbarengan dengan ogoh-ogoh. Biasanya Naor Sange itu dilaksanakan pada saat Sandikala atau Sandikaun. Tapi sekarang kita lihat bahwa perayaan dari Mecaru itu waktunya harusnya Sandikaun, tapi karena ada ogoh-ogoh dimajukan ke jam 3 dan ke jam 4. Nah, pertanyaan saya ada, apakah perubahan waktu pelaksanaan Mecaru yang semakin bergeser lebih awal demi ogoh-ogoh dapat mengurangi makna spiritual dan mengganggu keseimbangan rangkaian Nyepi di masa depan? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Tadi namanya siapa? Boleh? Yudia. Oke, terima kasih Yudia atas pertanyaannya. Sudah 2 orang penanya, 1 penanya lagi di sebelah kiri. Silakan untuk adik yang cewek. Ya, silakan sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dewa Yumadi Gusmojenti dari Ilkom 4A. Ini pertanyaan bersifat general, bisa dijawab oleh kedua narasumber terkait tantangan Nyepi di zaman sekarang. Nah, selain godaan internet dan juga media sosial yang susah ditolak, banyak juga yang masih belum paham makna di balik tradisi Nyepi ini. Dan juga banyak yang ngerasa Nyepi itu kuno dan kurang penting di zaman sekarang. Nah, bagaimana tanggapan kita dapat membangun jembatan pemahaman antara filosofi, catur berata penyepian dan realitas kehidupan generasi muda saat ini, sehingga nilai-nilai tradisi di kehidupan generasi muda saat ini menjadi relevan dan dapat diterapkan dalam konteks modern. Apakah ada cara untuk mendekatkan generasi muda dengan catur berata penyepian tanpa membuatnya menjadi tradisi yang kuno? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Dewa. Ayo kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga penanya kita. Mungkin bisa langsung maju ke depan untuk diberikan door prize. Ya, bisa maju ke depan untuk 3 penanya tadi, silakan.
Krisna, kemudian Yudia dan juga Dewa Ayu. Bisa langsung? Silakan. Ya, untuk diambil dokumentasinya bisa diserahkan langsung oleh Ketua Tim Penyiaran LPP RRI Singaraja, Ibu Santi Mulyawati. Baik, ada yang mau dopres lagi nggak? Ada nggak? Ada ya, sebentar kita akan jawab. Terima kasih untuk 3 penanya kita. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Santi Mulyawati dan kita akan langsung tanggapi ketiga penanya ini dari Krisna. Nah, ini bagaimana? Saya mau ke Pak Mardike terlebih dahulu. Pak Mardike, pertanyaan dari Krisna tadi ini terkait dengan toleransi antar umat beragama, bukan saja umat beragama Hindu tapi juga ada umat beragama lain yang melakukan aktivitasnya pada saat Hari Raya Nyepi. Silakan Pak Mardike. Iya, terima kasih pertanyaannya Krisna ya. Jadi ini studi kasus. Tapi perlu kita pahami bersama bahwasannya saya melihat perayaan Nyepi sebenarnya sudah sangat toleran, berjalan sangat toleran. Di Bali penduduknya sangat heterogen. Berapa kali sejak tahun yang saya tahu ada tahun 2008, tahun mungkin beberapa kali ya saya melihat perayaan Nyepi dilaksanakan jatuh pada hari Jumat. Yang semestinya kan ada acara umat kan merayakan sholat Jumat seperti itu, tapi mereka sangat tertib. Mereka menjalankan dengan penuh khidmat. Saudara-saudara kita menjalankan dengan penuh khusyuk tanpa harus menggunakan toa. Dan umat-umat lain pun sangat memahami perayaan Nyepi itu benar-benar mereka ikut terlibat. Jadi kalau melihat dari komposisi pendatang itu kan sekarang sudah lumayan banyak dalam artian. Dan mereka sangat paham ketika hari Nyepi mereka sudah mengikuti itu dengan baik. Tidak beraktivitas dan sebagainya. Namun saya justru melihat kita harus melakukan otokritik ke dalam. Sudahkah kita benar menjalankan hari raya Nyepi itu? Jadi jangan sampai ketika misalnya ada kasus orang lain keluar, kita marah. Saya terus terang saja agak kurang sependapat ketika kita terlalu ribut menghakimi orang lain. Di satu sisi kita malah bermain bola pada saat hari raya Nyepi gitu misalnya. Sudahkah kita melakukan otokritik? Ya ini fakta dan fenomena dan sayangnya itu muncul di berbagai macam platform media sosial. Mungkin itu menjadi alasan kenapa layanan internet itu di downgrade pada saat hari raya Nyepi. Tujuannya itu salah satunya agar jangan sampai hening di dunia nyata, ribut di dunia maya seperti itu. Nah lalu bagaimana sikap saya secara pribadi ya? Ya, saya rasa kita harus sebagai orang Bali kita sudah sangat toleran dan bisa dikatakan mudah memaafkan. Mungkin saja beliau ada hal yang urgent sehingga harus keluar seperti itu. Tetapi saran saya kita harus lebih banyak melakukan kontemplasi, melakukan upaya otokritik. Jika kita sudah benar menjalankan hari raya Nyepi itu dengan penuh khidmat, saya rasa saudara-saudara kita yang lain tidak akan berani sampai keluar dan sebagainya. Jadi kuncinya harus di kita. Jadi ibaratnya dalam sebuah ruangan kita teriak jangan ribut, tapi kita yang ribut. Kalau semua sadar sikapnya hening, tanpa disuruh pun semua akan diam. Ya, jadi seperti itu. Biarlah itu sudah menjadi pengalaman kita. Sempat ada proses hukum, tetapi tugas kita ambil pelajaran dari kasus ini. Dan tentu jangan sampai ibaratnya satu telunjuk mengarah ke muka orang, 4 telunjuk mengarah ke kita. Kita tunjuk orang lain tapi malah kita yang seperti itu. Ini menjadi sebuah fenomena dan kita setiap tahun senantiasa berhadapan dengan fenomena-fenomena itu. Maka dari itu mari bersama-sama yang hadir saat ini ya mungkin setidaknya benar-benar menjalankan itu dengan penuh khusyuk. Tidak justru sibuk menghakimi orang, tapi kitalah mulai dari kita sendiri seperti itu. Ya baik Pak Mardike, terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih Krisna atas pertanyaannya. Kita langsung ke pertanyaan dari Yudia. Pertanyaan kedua untuk dijawab oleh Pak Pance. Pak Pance ini terkait dengan
rangkaian Nyepi untuk Taur Kesange begitu. Berkaca dari perayaan Nyepi tahun-tahun sebelumnya ada dimajukan untuk Taur Kesange karena diogoh-ogoh. Nah, ini apakah tidak akan mengurangi makna atau seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih. Yang di sini perlu kita pahami kenapa itu dilaksanakan sandi kale, atau karena di dalam lontar kale tatu itu dijelaskan peralihan apapun itu kan memiliki energi yang paling besar. Contoh, di pintu baru masuk kita itu juga memiliki energi, makanya disuruh salam Om Swastiastu. Kemudian Narasimha membunuh raksasa itu di pintu juga. Jadi peralihan apapun di dalam agama Hindu itu diyakini memiliki energi yang paling besar. Dari sekarang adik-adik kemudian menaik bajang, ada upacara ajang raja singa dan lain sebagainya. Jadi peralihan itu adalah energi yang paling besar. Lalu apakah itu mengurangi esensi dan makna? Yang pertama adalah jam 12 siang itu desa kita sudah melaksanakan yang namanya caru di Catuspate. Nah, jadi di saat desa sudah menjalankan yang namanya caru di Catuspate, kemudian Klianada dan juga pemangku yang ketiga membagikan yang namanya tirta sesepen. Tahu tirta sesepen? Oke, apa adik-adik sing teh nunas? Tirta sesepen. Jadi di saat itu dibagikan, itu sudah boleh kita melakukan upacara mebubu. Kalau sebelum itu kita tidak boleh, karena kita mendahului yang namanya ada di desa. Jadi itu, jadi kita tunggu yang ada di desa. Setelah desa sudah melaksanakan, baru kita ke pura desa nih, nunas tirta sesepen, baru kita melakukannya di rumah. Itu, jadi di Merajan, kemudian di rumah baru kita bawa ke pemesu. Nah, yang kalau cari di dalam lontar itu, sebenarnya kalau sudah melakukan upacara mebubu dan lain sebagainya itu baru boleh yang namanya melaksanakan pengarakan ogoh-ogoh. Logikanya adalah energi negatif yang ada di rumah sudah semua dibawa ke marga agung, sehingga itulah yang akan dipercaya masuk ke dalam wujud ogoh-ogoh. Baru itu yang diarak, kemudian diperciki tirta puja geni perlina, baru dibakar. Apakah ogoh-ogoh itu boleh nggak dibakar? Boleh, selama sudah diperciki tirta puja geni perlina. Karena dalam agama Hindu membakar itu ada dua, ada menggunakan api konkret atau api secara tirta. Itu dibolehkan adik-adik. Jadi sekali lagi intinya jangan mendahului yang ada di desa. Itu dulu yang pertama. Mungkin itu dari Tiang. Terima kasih Pak Panci atas tanggapannya. Yudia sudah ditanggapi ya, terima kasih. Dan yang terakhir dari Dewa Ayu, ini saya kembali ke Pak Mardike. Pak, tantangannya generasi muda menganggap perayaan Nyepi itu sebagian adalah kuno atau hanya tradisi dan lain-lain begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian menjembatani agar generasi muda ini tidak lagi berpikir bahwa perayaan Nyepi itu kuno, justru akan memberikan kontribusi untuk perayaan itu sendiri. Silakan Pak Mardike. Terima kasih pertanyaannya dari Dewayu. Jadi ciri manusia di era post-truth atau postmodern itu adalah mempertanyakan makna dari sebuah tradisi. Jadi dalam konsep perayaan Nyepi, generasi muda itu adalah hal yang wajar untuk bertanya dalam prosesi makna dan lain sebagainya. Akan tetapi saya agak kurang sependapat ketika perayaan tradisi hari raya itu dianggap sebagai hal yang kuno. Jadi bagi saya itu adalah semacam sudut pandang yang keliru. Jadi dalam sebuah perayaan ritual, kalau di Bali kita melihat Bali tidak pernah berminat untuk kehilangan sebuah tradisi. Meskipun ada perayaan-perayaan yang memang mengalami komodifikasi dari sisi pelaksanaan pemaknaan. Artinya ada beberapa hal yang mengalami komodifikasi, yang dimaksud itu adalah adaptif dengan perubahan dan tidak alergi dengan hal-hal yang berbau modern. Itu biasanya. Nah, akan tetapi dalam perayaan Hari Raya Nyepi mempertanyakan sebuah tradisi dan menyatakan itu mungkin dianggap
sesuatu yang kuno dan sebagainya, ada asumsi yang seperti itu, mungkin dia harus belajar untuk mendalami dari perayaan Hari Raya Nyepi itu sendiri. Karena apa? Tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa hanya Bali yang bisa merayakan Hari Raya Nyepi itu, bahkan sampai menutup pelabuhan, jalan-jalan disterilkan, kemudian bandara ditutup. Tujuannya tentu tidak hanya semata-mata dalam konteks perayaan Hari Raya atau keagamaan, tetapi sifatnya bahkan lebih ke upaya melakukan netralisir dari sisi polusinya kah? Bahkan sejalan dengan nasta-citanya Pak Prabowo, efisiensi. Bayangkan, Nyepi sudah yang sekarang sudah ratusan bahkan ribuan kali kita laksanakan. Itu artinya apa? Bali itu sudah melakukan efisiensi meskipun 1 kali 24 jam. Berapa megawatt yang kita hemat dengan tidak menggunakan listrik? Berapa ribuan kiloliter BBM yang tidak kita bakar pada saat era Nyepi. Udara bersih, dan Bali itu benar-benar menjadi sehat. Dalam konsep ya Trihita Karana, saya rasa inilah implementasi yang paling nyata. Jadi bisa dikatakan orang Bali itu ibaratnya berpikir secara lokal tetapi mereka bergerak secara global. Global dalam artian mereka menginspirasi masyarakat global. Untuk apa? Untuk ikut menjadi orang-orang yang bisa menekan penggunaan gas karbon gitu misalnya. Yang setiap tahun selalu ada konferensi pers secara internasional untuk menekan polusi, menekan perubahan iklim dan lain sebagainya. Bali sudah melakukan itu. Kurang maju apa pemikiran para leluhur kita? Jadi ketika orang berpikir bahwa next seperti apa, orang Bali itu sudah melakukan. Orang Bali sudah melakukan. Jadi saya sebagai orang Bali ataupun orang Hindu tentu merasa sangat bangga bahwa dengan perayaan Hari Nyepi ini kita sudah melakukan hal-hal yang memang berpikir masa depan. Jadi menekan kasus penggunaan emisi karbon, kemudian menekan penggunaan listrik, kemudian menata kembali kehidupan masyarakat Bali meskipun dalam 1 kali 24 jam, melakukan hening, melakukan meditasi dan sebagainya, itu silakan lebih ke personal. Tetapi ini menjadi penanda bahwa kita sudah memiliki pemikiran yang maju, bukan malah kemunduran. Tetapi tradisi itu akan tetap lestari jika generasinya tetap melaksanakan itu dengan penuh penghayatan. Maka dari itu saya harapkan adik-adik di generasi muda menjadi pionir untuk menjelaskan itu kepada orang tuanya kalau dirasa ada pemahaman yang keliru seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mardika atas tanggapannya. Dewa Ayu, terima kasih atas pertanyaannya. Kita buka untuk 2 penanya lagi ya. Untuk yang ingin bertanya silakan untuk adik yang menggunakan baju biru. Nah, sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Feriska Dwi Saputra dari Ilkom 6A. Jadi yang saya ingin tanyakan itu tadi dijelaskan mengenai Hari Raya Nyepi yang ada namanya catur berarti penyepian. Nah, khususnya amati geni, amati karya, amati lelungan dan amati lelanguan. Nah, terkadang banyak oknum kita yang tidak melaksanakan hal tersebut, khususnya di bagian amati karya. Malahan ada oknum yang bermain judi. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Feriska atas pertanyaannya. Satu penanya lagi untuk yang cewek, mungkin boleh baju merah? Ya, di belakang. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Cek 1. Baik, terima kasih Bu Rizka atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ayu Aprilia dari program studi Ilmu Komunikasi Hindu semester 6. Jadi di sini sebelumnya saya sebagai generasi muda Hindu tentunya sudah sangat bangga ya melalui tradisi Hari Raya Nyepi ini ternyata juga memberikan dampak
dari sisi Buana Alit dan juga Buana Agung seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan saya, dalam era globalisasi ini tuh bagaimana sih Nyepi ini bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan masih tetap relevan sebagai simbol toleransi dan juga harmonisasi? Apakah tradisi ini cukup fleksibel untuk mengakomodasi nilai-nilai serta gaya hidup yang semakin beragam? Dan apakah tradisi Nyepi ini bisa menjadi contoh praktik keberlanjutan dari lingkup yang lebih luas, misalnya secara internasional misalnya seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Yofilia. Karena antusiasnya luar biasa, saya buka satu penanya lagi, mungkin di sebelah kanan. Silakan ya. Baik, sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Gede Dodi Septiawan dari program studi ilmu komunikasi semester 4 kelas A, di mana pertanyaan saya ini mengacu pada studi kasus yang terjadi beberapa tahun belakang. Seperti mengacu pada misal di 2024 ada artis nasional Ratna Surampet yang keluar mencari ATM saat perayaan Nyepi di Bali, di mana apa langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap tradisi Hindu Nyepi terutama di kalangan non-Hindu dan tanpa mengurangi esensi dan sakral upacara tersebut. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi namanya siapa? Dodi ya, Gede Dodi ya. Terima kasih Dodi atas pertanyaannya. Sudah 3 penanya, sebelum ditanggapi bisa langsung diberikan untuk door prize-nya. Satu lagi. Oke, nanti yang ke satu biar nanti narasumber yang memilih pertanyaan siapa yang paling bagus ya. Silakan untuk ketiga penanya tadi bisa maju ke depan untuk diberikan langsung door prize, bisa diberikan langsung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ayo, maju. Dari? Oh, oke, baik. Silakan dari Megdi dan Prodia yang memberikan door prize ini, bisa perwakilan ya, silakan bisa langsung diberikan dan bisa diabadikan fotonya. Kami ucapkan terima kasih karena acara ini juga terselenggara karena ada kerjasama dengan McDonald's dan juga dari Prodia ya. Terima kasih kami ucapkan. Dan nanti kita juga akan dengarkan tanggapan dari kedua narasumber kita, dari 3 penanya. Mungkin nanti tanggapannya singkat ya, karena memang waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan yang terakhir diberikan langsung oleh perwakilan dari McD Singaraja. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami ucapkan terima kasih. Baik, mau ditanggapi dulu atau dipilih satu yang paling bagus pertanyaannya? Silakan Pak Mardika mungkin memilih satu penanya dari 6 penanya yang pertanyaannya paling bagus. Silakan Pak Mardika. Saya pilih pertanyaannya April ya, yang paling belakang ya. Ya, yang paling belakang menggunakan baju merah. Ya, silakan April kembali maju lagi, kita berikan tepuk tangan. Ini dia penanya, dan penanya dengan pertanyaan terbaik begitu ya. Tapi yang lain bukannya tidak bagus, tapi sudah bagus untuk bertanya begitu. Semoga nanti lain kali kita bisa bertemu lagi dan bisa memberikan pertanyaan lagi. Silakan bisa diberikan dari McD, perwakilan dari McD ya. Ya, oke, silakan Mbak, mungkin bisa diberikan sekali lagi untuk door prize-nya kepada penanya terbaik ya. Kita ucapkan terima kasih adik-adik untuk pertanyaannya. Ya, mungkin bisa diberikan sekali lagi untuk tepuk tangan yang meriah untuk April. Luar biasa semangatnya nih mahasiswa dari STAH Empu Kuturan Singaraja Bali. Terima kasih, kita akan dengarkan tanggapan. Bapak ada 3 penanya Pak. Iya. Mungkin karena Bapak memilih dan narasumber memilih April, silakan mungkin langsung ditanggapi pertanyaan dari April. Singkat saja Pak Mardika. Oke, pertanyaan April, apakah bisa tradisi ini berkelanjutan? Jadi saya rasa sangat bisa. Nyepi itu sudah melewati ribuan kali. Jadi sesuai dengan jumlah saka yang kita rayakan saat ini. Sudah hampir 1900 sekian. Artinya apa? Itu menandakan bahwa Nyepi itu akan senantiasa ada. Adaptif. Kenapa adaptif? Bayangkan di tengah gempuran modernisasi, di tengah banyaknya perubahan-perubahan yang sangat menandakan era disrupsi, Nyepi itu selalu ada. Bahkan Nyepi
memproteksi dirinya dengan beragam cara yang dilakukan oleh para penganutnya. Salah satunya adaptasi itu adalah bagaimana kita amati internet pada saat hari raya Nyepi. Bagi saya itu salah satu bentuk adaptif. Kemudian bagaimana umat Hindu dalam merayakan hari raya Nyepi, mulai dari rangkaian dan sampai harinya perayaan hari raya Dharma Santi. Bagi saya segala proses itu tidak terlepas dari proses adaptasi. Tradisi jika tidak adaptif dia pasti akan hilang. Jadi wujud tradisi itu jika dirasa dianggap tidak perlu, suatu saat dia pasti akan pudar dan hilang. Tetapi Nyepi senantiasa tetap ada, berarti dianggap masih menjadi wujud yang cukup eksis, yang menandakan bahwa Hindu itu menjadikan hari raya Nyepi sebagai hari raya nasional. Karena dampaknya yang dianggap luar biasa. Hindu memiliki banyak hari raya, tetapi kenapa Nyepi? Karena Nyepi itu dirayakan secara nasional. Bahkan pemerintah mengakomodasi agar kita mendapatkan cuti bersama, libur bersama begitu. Jadi hari raya Nyepi menjadi hari raya yang dirayakan hampir seluruh masyarakat Hindu Nusantara, terutama di Bali. Karena kenapa di Bali sampai ada menutup? Karena memang kita secara mayoritas di Bali Hindunya masih tetap eksis seperti itu. Tapi bukan bukan berarti umat Hindu yang berada di Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan sebagainya mereka merayakan. Mereka merayakan dengan caranya sendiri sesuai dengan catur berada penyepian. Bahkan tantangan mereka di luar pun jauh lebih kuat. Karena di lingkungan kalau di Bali kan jelas kita satu pulau yang kita tutup seperti itu. Jadi saya rasa Nyepi itu akan tetap eksis, akan tetap adaptif dengan berbagai macam perubahan zaman seperti itu. Ya, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Gede Dodi ya, yang bertanya terkait dengan eksistensi kemudian bagaimana Nyepi ini bisa dimaknai secara mendalam. Terima kasih Dodi ya sudah bertanya. Pak Pance mungkin bisa menanggapi pertanyaan dari Veriska tadi terkait dengan amati karya. Malah justru ada yang melakukan pekerjaan, bukan pekerjaan dalam artian bekerja, tapi melakukan aktivitas pada saat penyepian itu. Nah, tanggapannya seperti apa? Mungkin di sini saya jawab singkat, padat, dan kemungkinan tidak jelas. Jadi itu ada dua, dia kerja karena memang tugasnya atau enggak. Kalau kerja dalam tugasnya, di dalam kitab kita dikatakan Dharma Raksiti Raksitah apangkang Dharma ngaranin widi. Jadi lakukan tugasmu sesuai dengan kewajibanmu, di sanalah dharma yang tertinggi. Kalau kita polisi, kita tugas nyepi boleh, karena sudah jelas dijelaskan dalam kitab suci. Nah, lalu bagi yang tidak menjalankan tugas seperti itu ada meceki dan lain sebagainya lah. Nah, kita ibaratkan hidup ini adalah seperti ikan, Bo. Ikan itu berada ribuan tahun, mungkin ratusan tahun di laut, dia tidak akan asin. Tetapi apabila ikan itu meninggal, mungkin nggak sampai 2 hari ikan itu akan asin. Artinya apa? Di saat kita beragama Hindu, kita tidak paham pondasi kita Hindu, kita akan mudah terserang atau istilahnya terkontaminasi dengan dunia-dunia luar. Sehingga kita beragama tidak lagi berbicara masalah tatu dan susilanya, tetapi hanya upacara semata. Nah, inilah perlu kita sebagai agama Hindu, upacara kita maknai secara mendalam tatunya. Karena jelas dikatakan di dalam kitab Niti Sastra, yatnya yang tertinggi apabila kamu memaknai makna dan tujuannya. Sehingga yatnya itu berpahala. Apabila kamu tidak tahu, ibaratnya hanya menyerahkan segenggam ebu. Jadi apa? Kalian beragama itu maknai dalam artian tulus ikhlas. Lascarya, itulah kunci kalian. Saat kalian lascarya, kalian tidak akan mudah tergoda. Itu loh. Jangankan kalian bapak aja, "Ai pesul lusap, jangan diwangan" itu. Ya kita percaya bahwa kita sendiri menjadi contoh terhadap siapa? Diri kita sendiri dulu. Malulah terhadap dirimu sendiri. Karena sejatinya di dalam dirimu ada Tuhan yang kamu bohongi. Itu aja dari Setiang. Terima kasih. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita dan untuk ke-6 penanya yang luar biasa. Adik-adik terima kasih untuk atensinya dan hadirin pendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran dialog luar studio pada pagi ini. Kami ucapkan terima kasih untuk atensi. Tapi sebelum kita tutup, kita akan dengarkan pernyataan penutup, closing statement dari kedua narasumber kita di pagi hari ini. Dari Pak Mardika dulu. Pak, apa yang ingin sampaikan kepada generasi muda terkait dengan perayaan Nyepi sebagai simbol toleransi dan juga kerukunan harmonis antar umat beragama? Ya. Nyepi di dalam, nyepi di luar.
hening di dalam dan hening di luar. Maka dari itu konsep nyepi itu sangat relevan untuk senantiasa memelihara rasa solidaritas dan harmoni. Jadi kita tidak hanya harmoni dengan sesama umat Hindu, tetapi harmoni dengan seluruh manusia yang ada. Maka dari itu jadikan nyepi sebagai momentum untuk menuju titik keseimbangan, memelihara spirit Tatuamasi, dan senantiasa menjunjung rasa kemanusiaan yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih Pak Mardika atas closing statement-nya. Kami persilahkan untuk Bapak Putu Agus Pance Saputra. Mungkin artinya Tuhan tidak pernah menciptakan suatu pertengkaran, tetapi menciptakan suatu perbedaan. Adabmu dilihat dari seberapa besar kamu memiliki rasa toleransi. Dan yang mengutip dari bukunya Pranda Sidemen, Bali dan Hindu sudah banyak memberi terhadap kita apa yang sudah pernah kita beri dan apa yang sudah pernah kita lakukan. Saatnya kalian menjadi agen perubahan atau agen objek untuk kebaikan Hindu di masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Dr. I Putu Mardika SPD MSI dan juga Bapak Putu Agus Pance Saputra SPD MPD. Dan terakhir hadirin dan juga pendengar, perayaan Nyepi adalah perayaan kita bersama. Apalagi kita sebagai umat Hindu. Jika negara lain saja atau orang lain saja berbangga, kenapa kita tidak? Mari kita lestarikan budaya Nyepi ini bukan hanya sebagai tradisi, tapi bagaimana kita melakukan autokritik untuk diri kita sendiri menjadi diri yang lebih baik. Saya Rizka Desiandra, terima kasih dan selamat pagi, sampai jumpa dalam dialog luar studio berikutnya. Informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau